Shalom, selamat sore rakyat bangsa Papua dimanapun Anda berada. Saya Albert Boykawai pada kesempatan sore hari ini tanggal 26 September tahun 2022 akan menanggapi beberapa pernyataan yang menyebutkan bahwa 3 pentolan NFRPB yang ditahan beberapa hari yang lalu telah melakukan kabar bohong atau berita bohong terhadap masyarakat di tanah Papua. Baik, yang pertama saya sampaikan terima kasih dulu kepada eh, Kapolres Sorong Kota, Johannes Kindangen, yang menyatakan melalui Baleo TV bahwa masyarakat jangan percaya dengan berita bohong atau berita hoax. Ya, kita semua berkomitmen untuk melawan berita hoax yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, sebab kabar-kabar bohong atau berita hoax untuk zaman sekarang ini memang tidak bisa dibendung. Selain dengan melakukan tindakan edukasi atau pendidikan kepada masyarakat untuk menyatakan atau menjelaskan tentang berbagai informasi yang sedang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, sekaligus di kesempatan ini saya mengklarifikasi pernyataan dari Kapolda Papua, Irjen Pol Matius De Fakiri. Pernyataannya terkait dengan penahanan 3 orang pentolan NFRPB ini. Ya. Di dalam channel Berita Satu atau media online dari Berita Satu, di situ ada 3 hal yang saya catat dari pernyataan Kapolda Papua, Irjen Pol Matius De Fakiri. Yang pertama, NFRPB disebut sebagai salah satu kelompok separatis. Ya. Yang kedua, NFRPB adalah salah satu sayap politik kelompok perjuangan Papua Merdeka yang melakukan propaganda melalui media sosial, ya, di tanah Papua bahkan di luar negeri. Yang ketiga, kelompok NFRPB dideklarasikan tahun 2010 di distrik Sentani. Ya. Kakak besar yang saya hormati, dari sisi sesama rakyat bangsa Papua atau orang asli Papua, ini pernyataan yang saya boleh katakan sangat tidak mendidik. Sangat tidak mendidik, dan terindikasi kakak besar akan melakukan turut menyebarkan berita hoax atau kabar bohong. Ya. Salah satunya yang dapat saya katakan di sini yaitu kelompok NFRPB dideklarasikan tahun 2010 di distrik Sentani. Ya, ini sangat disayangkan. Saya harus tanggapi ini sebab posisi kakak besar saat ini sebagai salah satu intelektual orang asli Papua yang menjabat di dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sebagai Kapolda Papua. Maka hal ini sangat disayangkan, pernyataan kakak besar ini. Ya. Semua orang, sebagian besar rakyat bangsa Papua, bahkan para kaum intelektual dari berbagai organisasi pemerintahan maupun di dalam gereja, di adat, itu mengetahui dengan pasti dan sangat jelas NFRPB itu dideklarasikan pada tahun berapa, di mana tempatnya. Pada tahun berapa, di mana tempatnya. Semua orang tahu dan sangat viral, ya, sangat heboh di media-media cetak maupun media online yang menyebarkan peristiwa Kongres 3 Rakyat Bangsa Papua pada tanggal 17 sampai tanggal 19 di
lapangan Sakeus, Abepura Jayapura. Nah, ini kalau kakak besar tidak tahu, ini sangat disayangkan dan sangat mengganggu posisi kakak besar saat ini sebagai salah satu pemimpin dalam institusi keamanan negara Republik Indonesia. Ya, sangat disayangkan sekali. NFRPB jelas-jelas merupakan produk dari Kongres 3 Rakyat Bangsa Papua yang dilaksanakan di lapangan Sakeus, Abepura Jayapura. Ya. Dan pada sesi terakhir tanggal 19 Oktober itu para pentolan pemimpin rakyat bangsa Papua, salah satunya Forkorus Siaboy Sembut, ya, berdiri dan mendeklarasikan hadirnya Negara Federal Republik Papua Barat sebagai solusi akhir dari perjuangan rakyat bangsa Papua. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada kakak besar Irjen Pol Matius De Fakiri, apakah memang kakak besar menyatakan seperti ini atau ini hanyalah redaksi dari presenter dari Berita Satu. Kalau memang kakak besar menyampaikan seperti ini, saya pikir ini harus diklarifikasi ulang dan menyampaikan permohonan maaf dengan penyebaran berita ini karena ini sangat tidak mendidik rakyat bangsa Papua. Nah, untuk mungkin lebih jelas lagi, saya harus menjelaskan atau menyampaikan tentang apa itu sebenarnya pengertian dari kata hoax. Hoax. Supaya kita bisa tahu dan kakak besar juga bisa tahu untuk apakah pernyataan kakak besar sedang menjurus kepada suatu berita hoax atau turut menyebarkan berita hoax di media atau tidak. Dan apakah kakak besar juga sedang melakukan propaganda. Yang pertama, kata hoax itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya berita palsu. Dan hoax menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai informasi bohong. Menurut Nugroho Septiaji Eko Nugroho, Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah, bahwa hoax adalah sebuah informasi yang direkayasa dengan tujuan satu, untuk menutup-nutupi informasi yang sebenarnya. Tujuan yang kedua, yaitu upaya untuk memutarbalikkan fakta. Tujuan yang ketiga, yaitu menggantikan fakta yang sebenarnya dengan informasi yang meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Menurut Profesor Muhammad Alwi-Dahlan, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa hoax adalah manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Saya pikir dari dua pendapat ahli dengan arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang apa itu hoax, kakak besar yang saya hormati, Irjen Pol Matius De Fakiri, bisa mempelajarinya lebih lanjut, kemudian bisa mengkaji ulang, mereview ulang video atau pernyataan dalam Berita Satu itu, kemudian bisa menyampaikan kembali bahwa apa yang disampaikan terkait dengan deklarasi negara federal pada tahun 2010 di distrik Sentani itu adalah pernyataan yang keliru dan salah.
Dan hal ini harus disampaikan secara terbuka kembali di media supaya rakyat bangsa Papua ini jangan disesatkan, ya, jangan disesatkan di dalam berita-berita yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya secara eh, ya secara ilmu tapi juga secara praktek di lapangan. Baik, saya pikir ini yang perlu kita cermati bersama. Intinya bahwa kita semua, terlebih khusus di tanah Papua ini, harus menyatakan sikap untuk melawan berita-berita bohong atau kabar-kabar hoax yang tersebar luas melalui media, tapi juga melalui diskusi-diskusi atau tindakan-tindakan yang menyebarkan suatu berita yang tidak memiliki syarat-syarat atau kriteria sebagai suatu berita yang benar. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan tanggapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.